Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Al Centaurian semuanya. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi di dalam video pembelajaran. Yang kali ini kita akan bersama-sama mengulas kembali pembelajaran tentang haji dan kurban bagian pertama. Silahkan anak-anak dapat menyimak video ini dengan baik agar kiranya nanti dapat lebih memahami tentang haji dan kurban. Selamat menyimak semuanya. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang pengertian haji. Secara bahasa, haji yaitu qasada, ya, dari bahasa Arab yang memiliki arti bermaksud atau berkunjung. Sedangkan secara istilah, haji adalah mengunjungi Ka'bah atau menziarahi Ka'bah atau berkunjung kepada Ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan, khususnya adalah ketentuan ibadah haji. Lalu pada bagian ini kita akan membahas tentang hukum melaksanakan ibadah haji. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib atau fardu yang dilakukan satu kali seumur hidup bagi setiap muslim atau setiap individu yang mukallaf atau yang berakal dan memiliki kemampuan. Lalu kewajiban melaksanakan ibadah haji ini anak-anak sekalian itu mulai disyariatkan atau diwajibkan pada tahun 4 Hijriah, yakni pada tahun keempat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah. Nah, anak-anak sekalian, pada bagian ini kita akan membahas tentang syarat wajib haji. Seseorang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan boleh serta bisa melakukan ibadah haji ketika memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah Islam, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal atau mukallaf. Dan yang keempat, mampu. Pada poin yang keempat ini, anak-anak sekalian, mampu di sini dikategorikan menjadi 2 hal. Yang pertama adalah mampu secara fisik, badannya, kekuatan jasmaninya. Lalu yang kedua adalah mampu secara materi atau keuangannya. Orang yang wajib melaksanakan ibadah haji harus memiliki syarat mampu dari sisi fisik dan jasmaninya, sehat dia, tidak sakit. Lalu yang kedua adalah mampu dari segi keuangan. Nah, mampu dari segi keuangan ini anak-anak dibagi lagi menjadi 2. Ia mampu untuk berangkat ke tanah suci dengan uangnya atau hartanya, dan ia juga mampu untuk meninggalkan tanggung jawabnya berupa harta untuk menghidupi siapapun yang masih menjadi tanggung jawabnya di tanah air. Apakah itu anak, saudara, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, pada bagian berikut ini kita akan bersama-sama membahas tentang rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun haji adalah rangkaian ibadah yang itu menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan sama sekali, dan apabila karena sebab-sebab tertentu, apapun alasannya, hal ini ditinggalkan, maka hajinya dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, rukun haji ini menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam melaksanakan ibadah haji.
tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Jika ditinggalkan, maka tidak atau dianggap tidak sah hajinya. Ada berapa rukun haji? Ada 6. Yang pertama adalah niat ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah atau berdiam di Arafah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berzikir, beribadah, berdoa, itu di Arafah. Lalu yang ketiga adalah tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu kemudian sa'i atau berjalan-jalan kecil, berlari-lari kecil antara Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Lalu yang kelima adalah tahallul atau menggunting rambut atau mencukur rambut minimal 3 helai rambut. Lalu kemudian yang terakhir adalah tertib, tidak boleh tidak sesuai dengan urutannya. Anak-anak sekalian, pada bagian ini kita akan bahas tentang wajib haji. Apa bedanya wajib haji dan rukun haji? Rukun haji tadi yang sebelumnya sudah kita bahas adalah hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Jika ditinggalkan maka tidak sah ibadah haji. Lalu apa itu wajib haji? Wajib haji adalah rangkaian ibadah haji yang ini harus dilakukan, namun jika karena sebab tertentu dia tidak bisa melakukan salah satu dari rangkaian ibadah ini, maka konsekuensinya adalah membayar denda atau membayar dam haji. Anak-anak sekalian, apa saja wajib haji itu? Ada 6. Yang pertama adalah ihram dari mikot, berniat dari mikot. Yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga adalah melempar jumroh. Yang keempat bermalam di Mina. Yang kelima meninggalkan larangan ihram. Dan yang keenam adalah tawaf ifadah, tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum kembali ke negeri asalnya. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari wajib haji, yakni larangan haji. Orang yang sudah berihram atau berniat haji, maka dia memiliki larangan-larangan berikut ini. Yang pertama adalah dilarang membunuh hewan atau berburu hewan di tanah haram atau tanah suci. Yang kedua, memakai parfum atau wewangian. Yang ketiga, mencukur rambut atau bulu di badan serta memotong kuku, dilarang bagi mereka yang telah berniat haji. Lalu yang keempat adalah bercumbu atau berhubungan suami istri. Lalu yang kelima, menikah atau menikahkan atau bahkan menjadi wali nikah dari orang yang sedang menikah, itu juga dilarang. Lalu yang keenam, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, bagi yang perempuan boleh. Lalu yang ketujuh, menutup kepala bagi laki-laki, ini dilarang. Kalau perempuan boleh. Sedangkan yang terakhir adalah menutup wajah bagi perempuan. Perempuan tidak boleh menutup wajahnya ketika sedang ihram atau sedang berhaji. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sampai pada bagian terakhir dari penjelasan tentang ibadah haji. Pada bagian ini kita akan bersama membahas tentang denda atau dam bagi mereka yang melanggar atau meninggalkan wajib haji. Bagi jamaah haji yang meninggalkan wajib haji dan melanggar larangan haji, maka akan dikenai dam atau denda, yaitu pertama, menyembelih seekor kambing. Jika dia tidak mampu,
maka dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari, 3 hari berada di Mekah puasanya, dan sisanya selama 7 hari berada di tanah air atau negara asalnya. Jika tidak mampu juga ia untuk berpuasa, maka dapat diganti dengan memberi makan 6 orang miskin. Masing-masing orang miskin mendapat 3 sok atau setara dengan 9,3 liter. Berikut ini anak-anak sekalian materi terakhir dari ibadah haji. Kita akan lanjutkan pada bagian tentang ibadah kurban pada video yang lain. Selamat melanjutkan pembahasan tentang ibadah kurban dan dipahami serta disaksikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.